Well, hello from Talkers. Seperti biasa kembali bersama host tercinta kalian Lutfio Dava. Dan seperti biasa juga panggil aja gue Vio. Gue mau nanya satu hal sama lu pada. Ketika kita ngomongin film horor yang diproduksi sama A24, apa yang pertama kali terlintas di pikiran lu, di benak lu? Biar gue tebak, paling gak jauh-jauh dari Hereditary sama Midsommar. Bener gak tebakan gue? Kalau bener ya gak salah juga sih, karena memang pada saat itu Hereditary sama Midsommar ini tuh sama-sama viral, sama-sama pecah pada saat itu gitu. Kenapa bisa sepecah itu? Kenapa bisa se-booming itu? Karena memang A24 ini kalau bikin film itu selalu fresh gitu, dengan ide-ide baru, inovasi yang baru, yang unik. Kayaknya A24 ini tuh salah satu studio yang tidak mau sequel gitu ya. Salah satu studio yang bisa gue bilang mungkin anti sequel. Jadi dia nggak mau tuh bikin film 1, 2, 3 dengan formula yang masih sama, formula yang gitu-gitu aja. Kayaknya kalau kita lihat A24 ini tuh dia punya visi gitu, visi yang jauh gitu, yang selalu pengen bikin film tuh beda, fresh, nggak gitu-gitu aja. Dan memang kelihatan film-film A24 kan memang unik-unik, dan sinematografinya juga nggak usah diomongin lah, A24 mah cakep lah pokoknya. Nah tapi karena keunikan dari A24 itu sendirilah yang bikin film-filmnya tuh mungkin kurang banyak peminatnya gitu. Mungkin bukan kurang banyak ya, tapi marketnya ya agak kurang lah di Indo, karena ide-idenya yang fresh tadi gitu loh. Secara premis, secara formula mungkin udah ada dari film-film terdahulunya gitu, yang lain yang bukan diproduksi sama A24. Tapi kalau yang bawain A24 ini tuh bisa terlihat berbeda gitu, kayak lebih gimana ya, lebih fresh. Dari sinematografi juga dia tuh khas banget gitu. Salah satu contoh keunikan film-film horornya A24 itu biasanya dia tuh tidak memasukkan apa yang ada di horor-horor klasik gitu, kayak kebanyakan jump scare, kebanyakan apa namanya muka-muka setan lah, dan coloring yang dark banget. Dari poster juga nggak ada tulisan-tulisan warna merah yang kayak ada efek-efek darahnya gitu. Kan kalau lu lihat di film-film horor lain yang bukan diproduksi sama mereka nih, film-film horor klasik lah, pasti selalu gitu, tulisan posternya merah, coloringnya dark banget ya kan, suasananya tuh serba gelap. Kalau ini enggak gitu, minim jump scare, nggak ada muka-muka setan, posternya pun juga tulisannya biasa aja. Malah bisa dibilang kadang tulisannya tuh estetik gitu ya, nggak ada warna-warna merah yang mengindikasikan kalau itu horor gitu. Terus juga yang paling unik ya, kalau lu nonton Midsommar itu udah coloringnya tuh bener-bener colorful gitu, lu berasa kayak nonton Teletubbies. Lu nggak akan menyangka kalau ini tuh film horor gitu, padahal mah ya emang horor gitu, walaupun horornya mungkin horor atmosferik kali ya, horor-horor aneh lah gitu. Nah salah satu film horor A24 yang mau gue bahas adalah film yang belum lama keluar ini, di bulan Juni ini, tanggal berapa kemarin itu, kalau nggak salah gue nonton di tanggal 8 atau 7 gitu, gue lupa, mungkin 7 kali ya. Judulnya Bring Her Back. Dari judulnya aja nggak ada serem-seremnya kan, kalau ditranslate ke bahasa Indonesia tuh kayak cuman bawa dia kembali gitu, malah jadi kayak film-film romantis, film drama gitu. Dan dari posternya pun oke lah, mungkin posternya serem gitu ya, kepala orang lagi dipegang begini kan, kayak orang lagi diruqyah. Tapi dari tulisannya itu ya biasa aja gitu, tulisan putih flat gitu aja. Coba kalau Bring Her Back diproduksi sama production house lokal misalnya, itu tulisannya jadi merah ya kan. Terus poster orang yang kepalanya dipegang gini, pasti di tangannya tuh ada darah-darahnya gitu, ngucur gitu tuh. Kalau diproduksi lokal pasti begitu. Cuman karena ini A24, dia tidak seperti itu gitu, anti melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah Bring Her Back ini tuh disutradarai sama sutradara kakak berade Michael Filippo and Danny Filippo. Nih tolong koreksi kalau penyebutan gue salah ya. Dan kalau nggak salah mereka ini dari Australia. Aslinya mereka tuh YouTuber yang gue tahu. Tapi coba kalian research lagi. Yang gue tahu mereka tuh YouTuber terus mendirect film, dan debut pertamanya itu ada di Talk to Me tahun 2023, sama tuh A24 juga. Nah pada saat itu Talk to Me itu digadang-gadang sebagai film horor Gen Z. Karena kenapa? Karena dia tuh membawakan tema istilahnya jelangkung tapi versi modern gitu. Dan memang terbukti di Talk to Me memang bagus kan. Kalau lu nonton Talk to Me ya mungkin ada yang suka, ada yang enggak sih, tapi menurut gue bagus lah. Nah setelah Talk to Me tadi, si Michael Filippo and Danny Filippo ini kembali lagi nih dengan Bring Her Back. Tentunya dengan keunikan yang baru, ide yang baru, yang lebih fresh. Karena kesuksesan dua film yang dibuat sama mantan YouTuber ini tuh, gue jadi mikir gitu, kadang-kadang film horor bagus itu nggak melulu berasal dari director yang memang dia khusus di horor gitu. Kayak contohnya Jordan Peele. Lu tahu sendiri kan Jordan Peele di YouTube dia ngapain? Dia bikin video sketsa, ngelawak gitu kan. Mother, that's called a job.
Nah tapi sekalinya dia bikin film horor atau film thriller terbukti cakep kan, kayak Get Out, terus Us. Nah sekarang dibuktikan lagi lewat Michael Filippo dan Danny Filippo. Mereka nih mantan YouTuber tapi film horornya tuh cakep-cakep gitu loh. Nah sekarang kita masuk ke premis cerita dari Bring Her Back ini ya. Oke, jadi Bring Her Back ini tuh bercerita tentang dua orang kakak beradik bernama Andy dan Piper. Nah mereka ini tuh baru aja berduka karena mereka baru kehilangan ayahnya. Ayahnya tuh meninggal kepleset di kamar mandi. Gue nggak tahu habis mainan sabun kali ayahnya. Nah si Piper ini adiknya Andy, dia tuh masih sekolah, umur-umuran anak SMP lah mungkin ya. Dan dia tuh punya kebutuhan khusus gitu. Konteks kebutuhan khusus di sini tuh bukannya difabel atau gimana ya, tapi dia tuh mengalami kebutaan lah. Matanya yang sebelah cuman bisa melihat setitik cahaya, mungkin seperti itu kali ya. Dan yang satu tuh agak-agak merem-merem gitulah begini-begini. Nah sedangkan si Andy ini kayaknya dia baru tamat SMA gitu, umur-umur 17 tahun, OTW 18 tahun. 3 bulan lagi si Andy ini 18 tahun. Cuma karena dua-duanya ini masih dikategorikan anak kecil, bukan anak kecil sih, tapi masih butuh pengasuhan, masih butuh orang tua. Jadinya sama dinas sosial dia tuh diarahkan untuk punya orang tua asuh gitu. Akhirnya seseorang bernama Wendy nih yang ada di dinas sosial menyalurkan mereka ke orang tua asuh mereka, namanya Laura. Dan kebetulan Laura ini juga baru kehilangan anaknya yang bernama Katie. Nah si Katie ini umurannya kira-kira sama kayak Piper lah, masih remaja gitu waktu pas meninggal. Nah karena kesedihan yang mendalam dari seorang Laura ini ya, seorang ibu yang kehilangan anaknya gitu, dia tuh sangat berduka terlalu dalam gitu. A grieving mother lah bisa dibilang. Karena rasa griefnya itu makanya dia seneng nih ngasuh dua bocah ini nih, terutama ada si Piper kan yang mana mirip-mirip anak ceweknya lah. Cewek juga ya kan, usianya juga masih sekolah. Nah tapi di sini nih momen biang keroknya dimulai nih. Jadi si Laura ini tuh ternyata mau mengasuh mereka berdua bukan karena memang dia butuh anak baru atau kangen sama anaknya makanya mereka butuh anak asuh, bukan. Tapi karena dia merencanakan sesuatu yang bisa dibilang cukup evil gitu ya. Meskipun mukanya nggak kayak orang bersalah, tidak ada gerak-gerik penjahat gitu ya. Tapi siapa sangka kalau dia tuh merencanakan sesuatu yang bikin kehidupan si Andy sama Piper ini kacau balau gitu. Tapi inget ya, ini tuh bukan film plot twist, bukan. Jadi jangan lu kira niat jahatnya si Laura ini baru ketahuan nanti di akhir, enggak. Sebenarnya dari awal tuh kita udah ditis tipis-tipis gitu, udah di spoiler tipis-tipis dari kelakuan anehnya si Laura nih ketika mereka baru datang, kayak melihara anjing tapi anjingnya tuh dipakein air keras gitu, jadi dijadiin patung. Dan banyak lagi lah kelakuan-kelakuan aneh yang dilakuin sama Laura ini. Contohnya lagi kayak si Laura ini ngecek HP-nya si Andy itu kan, kalau buat orang yang baru kenal ngecek HP orang lain kan aneh banget, dan memang terbukti di situ Andy marah, agresif. Nah tingkah aneh si Laura terhadap Andy ini nanti bakal dikasih tahu gitu alasannya ya, karena si Laura ini sebenarnya memang tidak suka dengan kehadirannya Andy gitu, karena yang diharapkan cuma kehadirannya Piper aja. Nah dengan adanya Andy, rencananya si Laura ini tuh jadi kacau balau. Makanya si Andy nanti bakal digangguin terus tuh, mulai dari si Andy ditempatin di kamar yang gak layak lah, terus juga kalau malam disiramin air kencing celananya biar dikira ngompol. Kenapa begitu? Karena biar si Laura ini tuh punya laporan ke dinas sosial kalau si Andy ini susah diatur atau mungkin tidak sesuai habitnya gitu, jadi bisa ditendang dari rumah. Oh iya, ada satu karakter yang lupa gue mention. Selain si Andy sama si Piper, ada juga anak angkat yang udah si Laura asuh duluan nih. Anak ini namanya Oliver, laki-laki botak kecil, bukan tuyul, bukan, cuma memang botak. Nah anak ini tuh dari awal film memang juga terlihat mencurigakan gitu ya. Dari kehadiran si Andy sama Piper ke rumah itu, si Oliver ini udah terlihat mencurigakan gitu, dan nanti lu akan tahu lah di akhir kenapa begitu. Oke, basically sebenarnya Bring Her Back ini tuh film horor supernatural horor gitu ya. Jadi kalau lu mengharapkan jump scare atau banyak penampakan setan kayak gitu-gitu, kayaknya lu nggak akan bisa nonton film ini deh. Pasti bakalan lu bilang jelek nih film. Dan ya bagi gua ini bentuk kekonsistenannya A24 sih dengan film-film horor yang tanpa jump scare, tanpa penampakan setan berlebihan. Horornya tuh selalu unik gitu. Memang seperti ini gitu ya kalau horornya A24. Nah kalau lu nggak terbiasa dengan itu, kayaknya lu juga nggak akan suka dengan Bring Her Back, karena ini bukan film horor klasik yang memang mengandalkan sekali di jump scare dan suasana gelap dan banyak penampakan setan, bukan. Tapi dengan scene-scene yang disturbing, suasana yang mencekam gitu ya, atmosferik. Dan filmnya ini membiarkan penontonnya untuk bertanya-tanya sendiri gitu, untuk berpikir sendiri, untuk memecahkan misterinya sendiri. Jadi apa yang dilakukan sama si Laura ini tuh tidak dijelaskan dalam dialog, tapi melalui scene-scene yang akan ditampilkan di filmnya nanti. Jadi nggak perlu dijelasin panjang lebar dari dialog kayak film-film horor klasik
musik. Kalau di sini tuh kita sebagai audiens dibiarkan menerka-nerka sendiri, memecahkan misterinya sendiri lewat scene-scene-nya gitu. Jadi potongan-potongan scene yang selalu diberikan sama filmnya ini bakal menjadi clue, bakal menjadi benang merah yang akan dipecahkan sendiri sama audiensnya gitu. Jadi seolah kita dibiarkan bebas berasumsi, bebas menebak-nebak dengan misteri yang diberikan sama filmnya. Kalau lu bingung sama Bring Her Back ini, bisa gue kasih penggambaran, ini tuh mirip banget sama Pet Sematary sebenarnya. Kalau lu udah pernah nonton Pet Sematary, pasti lu nggak bakal asing sama film Bring Her Back ini. Sama-sama tentang seseorang yang berduka, dan sama pula nih orang tua juga nih di sini yang berduka gitu, akan kehilangan anaknya. Perbedaan di antara Pet Sematary sama Bring Her Back ini tuh tipis banget, cuman dari cara ritualnya aja. Kalau di Pet Sematary kan memang dia tuh ada semacam kuburan yang kalau lu ngubur mayat di situ, dia akan bangkit lagi. Karena kuburan itu kayak kuburan terkutuk lah, atau ada legendanya lah gitu, ada mitosnya. Nah kalau dari Bring Her Back ini tuh ritualnya beda gitu. Kayak ritualnya ini berasal dari suatu sekte, tapi sektenya apa ya nggak dijelasin, dan asal muasalnya, asal usulnya juga dari mana nggak dijelasin. Cuma ditampilin lewat DVD atau kaset yang disetel sama si Laura ini gitu. Tapi disitulah serunya, kita penonton dibikin kayak menyusun sebuah puzzle gitu, kayak memecahkan teka-teki. Lu dibiarkan mikir sendiri gitu. Jadi kayak filmnya nih nggak ngebiarin lu jadi orang males. Filmnya mau lu tuh jadi orang yang berpikir gitu. Ngomongin film horor yang bikin kita mikir tuh sebenarnya bukan baru di Bring Her Back aja. Pas di Heretic juga, kalau nggak salah Heretic tuh tahun 2024. Nah itu A24 juga. Nah Heretic ini tuh film horor yang juga beda tuh, unik. Ya lagi-lagi sih A24 memang selalu unik. Film horor yang mempertanyakan eksistensi sebuah agama gitu, dogma agama. Jarang-jarang kan ada film horor begitu. Nah di Bring Her Back ini juga kayaknya mau dibikin seperti itu, membiarkan penonton tuh berpikir kritis, bertanya, menganalisa. Kalau buat lu orang yang malas mikir mah ya udah wassalam nih film gitu ya. Kalau yang dikit-dikit nanya mana sih setan nih, mana sih jump scare-nya, kok film horor kagak ada gelap-gelapnya, ya udah wassalam kata gue, mau lu mendingan nonton Mangku Pocong anjir, kalau nggak apa ya, Pembantaian Dukun Santet gitu-gitu, apa Suster Keramas, udah nonton gitu aja lah dah. Dan kalau kita ngomongin sinematografi dari Bring Her Back ini, gue nggak bisa bahas banyak sih, karena gue percaya lah sama sinematografinya A24. Dari awal ketika gue nonton film ini tuh sudah terlihat kalau sinematografinya tuh cantik. Ketika gue baru nonton filmnya, gue berasa ngeliat Midsommar gitu, dengan coloring yang cukup cerah, cukup colorful. Dan di beberapa momen gue melihat sinematografinya Bring Her Back ini ada sedikit percikan-percikan Wes Anderson. Kayak pasin si Laura ini datang ke pemakaman bapaknya Andy sama Piper. Di situ tuh kayak gue melihat percikan atau jiwanya Wes Anderson gitu, dengan komposisi kamera yang estetik gitu, yang simetris, tengah-tengah. Jadi si makamnya ini dan si Laura ini tuh berada di tengah-tengah, dan kiri kanannya tuh seimbang gitu. Ya Wes Anderson gimana sih? Dan dari situ juga diperlihatkan keanehan dari si Laura ini gitu. Jadi kayak memang kita udah di spill tipis-tipis lah. Lu bayangin aja ya, si Laura ini datang ke pemakaman bapaknya Andy sama Piper dengan outfit berwarna ungu dan kutek apa pacar gitu lah, kutek lah ya, warna ungu juga gitu. Orang edan mana yang datang ke pemakaman pakai baju warna ungu? Balik lagi ke sinematografi. Kalau kita ngomongin sinematografi kan pastinya nih dari sisi teknis ya. Selain sinematografi, sisi teknis yang mau gue bahas di film ini juga sound desainnya yang cakep banget. Tanpa iringan musik horor yang berlebihan, tanpa suspense yang mengagetkan yang wung gitu. Biasanya kan ada di film horor tuh yang wung. Nah di sini tuh tidak ada yang seperti itu, tapi lu akan dibikin merinding dengan sound desainnya gitu. Contoh, ada satu adegan yang disturbing banget, dan ini gue nggak spoiler ya, sekali lagi gue nggak spoiler karena memang di promonya mereka, di trailernya mereka juga ada scene ketika si Oliver ini mengunyah sesuatu. Gue nggak mau kasih tahu sesuatunya itu apa. Pokoknya pasin si Oliver ini makan melon mengunyah sesuatu lah gitu. Nah di situ sebelum diperlihatkan adegannya itu sound desainnya bikin gue nek sendiri, asli gue. I'm gonna get you. Oh, Laura, yelling at me, making a mess. Oi! Hey, oi! Sampai sekarang kalau ngebayangin tuh masih begitu tuh, karena saking saking jelasnya loh, sound design itu kerasa realistik, kayak krauk itu tuh bikin disgusting sendiri, cuy. Nontonnya berasa pengen muntah. Belum sampai di situ, nanti ada lagi scene dia
makan sesuatu, beda ya. Kalau tadi mengunyah, kalau ini makan sesuatu. Itu tuh gue pas nonton gue pas nonton adegan itu tuh aduh sampai masih kebayang sampai sekarang itu. Pokoknya aduh, memang sound design ini bikin disgusting gitu, disturbing banget. Dan bukan cuma dari sound design aja yang bikin film ini berasa realistik ketika lu nonton itu. Karena yang gue tahu, correct me if I'm wrong, kayaknya film ini tuh dibuat tanpa CGI dengan practical effect. Makanya ketika lu nonton scene-nya nanti tuh, terutama yang disturbingnya itu tuh nggak pakai CGI gitu. Yang gue tahu itu pakai practical effect, makanya bisa kelihatan real banget, realistik banget. Lu akan bikin ngeri lah. Mata kita memang nggak bisa bohong gitu. Secara alami mata kita bisa membedakan mana yang CGI, mana yang practical effect. Makanya serealistiknya CGI, kita bisa tahu kalau itu ya CGI gitu. Tapi kalau dengan practical effect, itu menambah kesan yang begitu realistik. Sama halnya di film ini. Nanti lu akan melihat scene-scene disturbing yang memang dibuat dengan practical effect gitu ya. Kalau ngomongin acting dari para aktornya, mereka ya cukup bagus sih ya, nggak ada yang jelek gitu. Apalagi di sini kalau nggak salah si Piper atau si Oliver gitu, gue lupa. Ini tuh debutnya mereka gitu. Dan di debutnya mereka ini actingnya bisa gue bilang ya cukup bagus lah untuk sebuah debut gitu ya. Mereka bisa berperan senatural mungkin gitu sebagai seorang kakak beradik. Dan si Oliver ini juga bisa acting yang berlayer gitu. Maksud gue berlayer di sini actingnya tuh bisa beda gitu antara ketika dia mode dirasukin, mode setan gitu ya, sama ketika dia lagi mode bingung gitu, confused. Nah di situ tuh kelihatan banget bedanya tuh. Kalau yang jadi Laura ini tuh gue lupa namanya, pokoknya yang main di The Shape of Water sama Paddington. Kalau di Paddington dia jadi ibu-ibu yang ceria baik hati, kalau di sini ya masih baik juga sih. Di satu momen dia tuh baik, tapi di satu momen juga dia tuh aneh, grief. Jadi actingnya tuh berlayer gitu yang jadi si Laura ini. Dan terakhir yang gue suka dari Bring Her Back ini tuh penyelesaian masalahnya tuh berasa natural gitu ya. Flow-nya tuh berasa seamless, mulus gitu. Ya natural banget lah. Ditutup dengan si Laura ini memeluk seseorang di kolam renang rumahnya gitu ya. Ini tuh kalau lu merasa nggak asing, merasa familiar, ya The Shape of Water tadi. Orangnya sama nih, yang pemerannya sama, scene-nya juga ditutup sama lagi. Di The Shape of Water kan juga gitu tuh, dia meluk di air kan terakhir kan. Di sini pun sama. Pokoknya penyelesaian masalahnya natural lah, nggak dibuat-buat, nggak tiba-tiba ada plot apa gitu yang maksain ke cerita, nggak. Natural aja, seamless, flow-nya mulus. Oke, jadi kesimpulannya Bring Her Back ini tuh film horor yang unik ya, seperti biasa lah ya. A24 horornya selalu unik lah dengan ide-ide fresh atau inovasi baru. Sebenarnya bukan baru juga, tapi mereka tuh bisa gitu ngemasnya tuh jadi kayak baru gitu, dengan sinematografi yang cantik, sound design yang bikin merinding juga, scene-scene yang disturbing. Cuma memang perlu diingat kalau lu tipe penonton horor yang pengen banget jump scare, penampakan setan, scene-scene yang gelap, poster-poster yang merah berdarah gitu tulisannya, ya sorry aja, mungkin Bring Her Back ini bukan tipe film lu gitu ya. Tapi kalau lu udah terbiasa dengan film-film uniknya A24, kayak yang paling baru tuh horornya yang gue bilang tadi, Heretic, ya lu akan sangat-sangat enjoy dengan Bring Her Back ini, dengan konsepnya yang unik. Paling segitu aja sih review dari gua. Buat lo yang udah pada nonton nih, coba ya silakan diskusi di bawah, berikan tanggapan terbaik lo mengenai Bring Her Back ini. Silakan tulisin teori-teori lo tentang Bring Her Back ini, kayak apa sih maksud dari grapefruit, terus juga tentang ritualnya. Silakan berikan tanggapan terbaik kalian di kolom komentar. Pada akhirnya Bring Her Back ini bisa gue kasih rating di angka 8,3/10. Oke, sampai jumpa di review berikutnya.